Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Yang saya hormati Bambang Nuryanto, Kepala Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Bapak Eko Budianto, Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Selamat sore sahabat Bawaslu. Berjumpa kembali dengan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam kegiatan press release dalam Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2024. Kami Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menjalankan amanah Bawaslu Republik Indonesia untuk mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat terkait hasil identifikasi potensi kerawanan pemilu dalam pemilu serentak tahun 2024. Kami hadir di sini dalam rangka untuk memberikan informasi dan sekaligus menguraikan dan menginformasikan lebih detail hasil identifikasi IKP yang berbasis tingkat kabupaten kota masing-masing, sehingga sudah berkembang dan beredar IKP tingkat Republik Indonesia, tingkat provinsi, dan pada sore hari ini kami sajikan indeks kerawanan pemilu khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Bawaslu yang menyaksikan secara live, kami informasikan bahwa pada tanggal 18 Desember di Jakarta, Bawaslu Republik Indonesia telah meluncurkan secara resmi Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2024. Selanjutnya pada hari ini kami nanti akan persilahkan pada Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Pak Bambang Nuryanto, untuk memaparkan Indeks Kerawanan Pemilu Kabupaten Sidoarjo dalam pemilu serentak tahun 2024. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kita semua. Di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Budianto, dan yang saya cintai rekan-rekan sahabat Bawaslu di seluruh penjuru negeri. Di sini kami dari Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dengan pemilu dalam penyelenggaraan tahun. Dasar dari penyusunan IKP adalah Undang-Undang RI tahun 1945 pasal 22 ayat 1 A bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil tiap 5 tahun. Dan juga amanat dari Undang-Undang 7 tahun 2004 pasal 94 ayat 1 A, kewenangan tugas dari Bawaslu adalah salah satunya untuk melakukan pencegahan. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan pemilu, Bawaslu bertugas untuk mengidentifikasi, memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu. Begitu juga ini sesuai dengan tugas Bawaslu Kabupaten pasal 104. Definisi dari tujuan dari disusunnya IKP adalah indeks kerawanan pemilu ini adalah segala hal yang berpotensi atau menghambat proses pemilu yang demokratis. Pemilu ini harus dijalankan sesuai dengan regulasi yang ada dan harus sedemokratis. Dan tujuan dari penyusunan IKP yang pertama adalah memetakan
potensi kerawanan pemilu di kabupaten. Yang kedua adalah melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu maupun pemilihan serta tahun 2000 dan menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan serta tahun 2024. Konstruksi dari IKP ini ada 4 dimensi, yaitu dimensi konteks sosial politik yang terdiri dari 3 subdimensi dan 16 indikator. Dimensi kedua yaitu adalah dimensi penyelenggaraan pemilu. Dimensi ini ada 5 subdimensi dan 24 indikator. Dan dimensi ketiga adalah dimensi kontestasi, 2 subdimensi indikator. Dan dimensi terakhir adalah dimensi partisipasi, terdiri dari 2 subdimensi dan 6 indikator. Dimensi dan subdimensi IKP untuk kategori konteks sosial dan politik ini menyangkut keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara. Dalam dimensi penyelenggaraan pemilu ini ada subdimensi hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, judikasi dan keberatan pemilu, serta pengawasan pemilu. Sedangkan dalam dimensi kontestasi ini berhubungan dengan hak dipilih dan kampanye calon. Dan yang terakhir terkait dengan dimensi partisipasi ini berhubungan dengan partisipasi pemilih dan partisipasi kelompok masyarakat. Metodologi yang digunakan dalam penyusunan ini berbeda dengan penyusunan IKP sebelumnya. Jadi IKP di tahun 2024 ini dikonstruksikan dari 61 indikator yang setiap indikator ini mengukur jumlah kejadian dan tingkat kejadian. Nilai setiap indikator dihitung dengan menjumlahkan event kejadian yang dibobot dengan tingkat kejadian. Indikator penyusunan dimensi diagregasi untuk mendapatkan skor masing-masing dimensi atau skor akhir dari IKP dihitung dengan menjumlahkan skor masing-masing dimensi yang telah dibobot dengan kontribusi dari masing-masing dimensi-dimensi yang ada. Kategorisasi untuk skor IKP dan skor per dimensi dihitung dengan membagi skor menjadi 3 bagian besar dengan cut off atau 1 simpangan baku dari nilai rata-rata. Jadi untuk skor rendah, ini skor dianggap rendah jika skor berada di bawah 1 simpangan baku dari nilai rata-rata variabel. Skor dianggap sedang jika skor berada di antara 1 simpangan baku di bawah atau di atas rata-rata. Dan skor dianggap tinggi jika berada di atas 1 simpangan baku dari nilai rata-rata. Selanjutnya tentang IKP Kabupaten Sukoharjo. Jadi berdasarkan data hasil pengawasan pemilihan gubernur 2018, pemilu tahun 2019 dan pemilihan bupati wakil bupati tahun 2020 yang dibuktikan dengan data dukung yang ada di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Dimensi sosial politik dengan indikator adanya bencana ini dialami oleh seluruh kabupaten kota yang hampir seluruh dunia mengalami terkait dengan adanya bencana non alam COVID
yang mengganggu tahapan pemilihan, sehingga ada penundaan selama 3 bulan. Yang kedua, adanya intimidasi terhadap penyelenggara pemilu dalam proses pelaksanaan pemilihan. Ini terjadi di Kecamatan Kartosuro. Adanya indikator selanjutnya dalam penyusunan dimensi sosial politik adalah adanya rekomendasi Bawaslu terkait dengan perubahan suara pada proses rekapitulasi suara. Dan selanjutnya indikator yang lain yaitu adalah adanya rekomendasi terkait ketidaknetralan ASN Polri. Dan indikator terakhir adalah adanya himbauan dan atau tindakan untuk memilih calon tertentu dari pemerintahan lokal. Itu indikator-indikator dalam dimensi sosial politik. Sedangkan indikator-indikator yang mempengaruhi nilai dalam dimensi penyelenggaraan pemilu ini adalah adanya pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Ada lagi yaitu indikator adanya pemilih tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Jadi berbeda. Kalau tadi pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar. Pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar. Yang selanjutnya adalah adanya penduduk potensial memilih tapi tidak memiliki KTP elektronik. Selanjutnya adanya pemilih ganda dalam pemilih. Adanya logistik berupa surat suara pemungutan suara yang tukar. Adanya pemungutan suara ulang dengan pelaksanaan pemilu atau pemilihan, dan adanya penghitungan suara ulang dalam pemilu atau pemilihan, adanya saran perbaikan catatan khusus dari pengawas pemungutan suara, adanya komplain dan keberatan saksi saat pemungutan ataupun dalam penghitungan suara atau dalam rekapitulasi suara. Yang selanjutnya, indikator selanjutnya adalah adanya gugatan atas hasil pemilu ataupun pemilihan. Yang terakhir, indikator dalam penyelenggaraan pemilu adalah adanya keberatan dan atau sengketa proses pemilu atau pemilihan. Sedangkan untuk dimensi kontestasi, indikator yang ada adalah adanya informasi kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh peserta pemilu. Dan yang kedua, adanya iklan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh peserta pemilu. Adanya pelanggaran lokasi kampanye dilakukan oleh peserta pemilu. Adanya konflik antar pendukung peserta pemilu atau pasangan calon, adanya laporan tentang politik uang yang dilakukan oleh peserta atau tim sukses atau tim kampanye. Sedangkan untuk dimensi partisipatif kita tidak indikator di Kabupaten Sukoharjo terkait dengan IKP tersebut. Isu-isu strategis untuk IKP Kabupaten Sukoharjo yang pertama adalah potensi polarisasi masyarakat, perhatian penuh untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas dalam setiap tahapan pemilu. Ini harus poin-poin yang harus menjadi fokus kita bersama. Yang kedua adalah mitigasi dampak penggunaan media sosial, melakukan antisipasi terhadap penggunaan media sosial dan media digital dalam dinamika politik ke depan. Yang ketiga, pemenuhan hak memilih dan dipilih, terutama terkait dengan masalah PT, pemenuhan hak politik dan pelayanan penuh terhadap perempuan dan kelompok
rentan. Yang terakhir adalah netralitas penyelenggara pemilu. Jaga, dirawat, dan dikuatkan untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus merawat harapan publik akan proses pemilihan umum yang lebih kredibel dan akuntabel. Polemik proses verifikasi faktual partai politik yang diwarnai oleh ketegangan di internal penyelenggara pemilu menjadi pengalaman penting bagi penyelenggara pemilu terkait urgensi menjaga netralitas dan profesional penyelenggara pemilu. Itu yang terkait dengan IKP yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Untuk itu kita perlu koordinasi, kolaborasi bareng agar indikator-indikator hasil pemetaan yang dilakukan oleh Bawaslu ini bisa kita tekan agar tidak menjadi sebuah pelanggaran pemilu serentak tahun 2024 sehingga pemilu bisa dilaksanakan secara demokratis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Bapak Nuryanto telah dipaparkan kondisi IKP Kabupaten Sukoharjo, utamanya dari 4 dimensi ada 21 indikator yang terjadi atau pernah terjadi di Kabupaten Sukoharjo dalam pemilu dan pemilihan bupati atau pemilihan gubernur dalam 3 kegiatan pemilu sebelumnya. Dari sekitar 60-an indikator yang menjadi kegiatan dasar penelitian indeks kerawanan pemilu tahun 2024 yang memang berbeda dengan IKP pemilu 2019 yang indikatornya memang lebih banyak daripada indikator yang berubah atau sedikit bukan berarti situasi lebih sederhana. Jadi dari pemilu 2019 dan pemilu 2024 indikator Bawaslu tetap termasuk yang harus mendapat perhatian kita bersama yang khusus. Sebab itu Bawaslu akan segera koordinasi dengan daerah, juga berbagai pihak, kepolisian, pemerintahan, serta masyarakat ya untuk menjelaskan atau memaparkan kondisi maupun tindak lanjut yakni KPU ya terkait IKP Kabupaten Sukoharjo untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan upaya preemptif bersama agar beberapa indikator yang terjadi ini dalam pemilu 2024 tidak terjadi kembali. Jadi kata kuncinya bagaimana indikator-indikator ini tidak terulang kembali. Misalnya pemungutan suara ulang terjadi di 3 kecamatan, di Kecamatan Grogol, Dosari, dan Meru. Ini dalam pemilu 2024 kita harapkan tidak terjadi kembali. Dan penyelenggara pemilu secara sinergi bersama-sama memahami aturan dengan baik terkait siapa yang berhak menggunakan hak suara dan siapa yang tidak menggunakan hak suara di TPS, dan serta penggunaan bagaimana menggunakan pindah memilih ya dan KTP di lokasi di mana KTP berada. Itu contoh ya terkait. Barangkali ada tanggapan dari masyarakat yang ada di kanal YouTube secara live. Persilahkan. Tapi jangan lupa like, komen, subscribe ya. YouTube Bawaslu Kabupaten. Adakah tanggapan dari masyarakat di chat di bawah? Tidak ada. Terima kasih atas waktu mendengarkan dan menyaksikan secara live kegiatan press release Bawaslu Kabupaten Sukoharjo untuk mensosialisasikan IKP Pemilu tahun 2024 bersama rakyat
awasi pemilu bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.